Pemirsa, selamat jumpa kembali dalam acara Buah Bibir. Bukan gosip, bukan basa-basi, bukan dibuat-buat, tetapi adalah fakta kehidupan yang ada di sekitar kita yang layak kita perbincangkan. Pada malam hari ini kita akan bahas mengenai perselisihan, sesuatu yang wajar di dalam kehidupan, apalagi saya kira remaja adalah bagian dari kehidupan, jadi berselisih pendapat mungkin bukan hal yang terlalu luar biasa, tetapi apabila muncul keinginan untuk menyakiti orang lain, apalagi membawa benda-benda terlarang, sengaja untuk menyakiti orang lain, mungkin hal itu bisa kita sebut hal yang tidak biasa. Kita akan coba angkat permasalahan tawuran di kalangan remaja, apa sebab, mengapa, dan lain sebagainya dengan dua orang pakar. Selamat malam. Dan kita akan berkenalan dengan pakar dan juga penonton di studio setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, pada beberapa tahun yang lalu, tawuran itu dilakukan hanya di beberapa sekolah. Tapi kian tahun tampaknya makin merebak, lebih banyak sekolah yang ikut-ikutan tawuran, dan kini ada indikasi bahwasanya tidak hanya SMU, tetapi juga sudah meningkat ke perguruan tinggi. Anda khawatir, kami khawatir, saya kira para pakar khawatir, dan juga mungkin adik-adik pelajar di studio khawatir. Saya perkenalkan dulu para pakar kami. Mereka adalah Ibu Dr. Anda Isya Sampurna Atmaja, guru pembimbing pada SMU 70. Selamat malam Bu Isya. Selamat malam Mbak Debra. Bersama beliau ada Bapak Dr. Adrianus Meliala, MSI, MSc dari FISIP UI, seorang kriminolog. Selamat malam Pak Adrianus. Kita akan bahas mengenai tawuran. Saya kira saya mau langsung saja tanya kepada Pak Adrianus. Apakah tawuran itu merupakan refleksi dari sesuatu yang salah dalam masyarakat kita? Ya dan tidak. Ya, dan karena tidak. Sesungguhnya tawuran yang kurang lebih sama terjadi pada bidang-bidang lain. Atau saya kira kita nggak bisa dalam ekonomi sangka. juga terjadi tawuran dalam suatu sistem yang tidak benar. Tapi tidak, karena sesungguhnya secara frekuensi dan secara insidensi tawuran itu tidak pernah menjadi mayoritas dari total perilaku kita, sehingga tidak benar atau menjadi tidak proporsional bila kemudian itu lalu menyerap terlalu banyak energi kita. Karena persentasenya sebetulnya hanya kecil saja ya. Iya. Dan kemudian ada tarikan dari variabel misalnya sekolah mana, lalu ada historisnya juga, ada sosial ekonomi orang tua dan seterusnya. Tetapi ada kesan bahwa ini turun-temurun ya, historis, mungkin di SMU Ibu ya paling kelihatan ya. Kan dulu asal mulanya SMU 70 dilahirkan adalah gabungan beberapa sekolah ya Bu? Iya benar. Mungkin dari sudut pandang Ibu bagaimana? Ya memang benar bahwa seperti contoh sekolah kami adalah sekolah yang agak lain daripada yang lain, punya historis yang agak spesifik, yaitu penggabungan dua sekolah antara sekolah SMA 9 dan 11 dulu, yang memang dulunya itu agak sering tawuran. Oleh karena itu mungkin suatu kebijakan dari Bapak Menteri pada saat itu untuk menggabungkan kedua sekolah tersebut. Namun sebenarnya bukan suatu solusi ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebenarnya masih tetap juga terjadi. Padahal dulu istilahnya belum tawuran. Belum lagi. tawuran. Sudah ada kekhawatiran. Ya betul. Ya. Nah itulah kira-kira mungkin karena sejarah itu, dan kalau tadi Mbak Debra mengatakan mungkin ini historis ya, saya katakan memang mungkin ada, walaupun mungkin sekolah kami ini sudah ditata sedemikian rupa sampai menjadi sekolah yang normal, yang pada awal itu berjumlah 90 kelas, sekarang hanya 32 kelas. Dan dengan kondisi sekolah yang normal ini ya alhamdulillah, apalagi setelah ditunjuk sebagai sekolah unggulan, permasalahan tawuran itu sudah agak berkurang. Oke, apa betul hanya sekolah-sekolah tertentu? Kalau sekarang sudah sekolah unggulan, tawuran hilang, apa memang akan kita yakini diri bahwa kita akan yakin di dalam diri kita sendiri bahwa sekolah dengan level tertentu atau dengan jumlah pelajar yang dengan tingkat yang tertentu tidak akan melakukan tawuran? Itu bisa ditarik kesimpulan seperti itu, Pak? Menurut saya itu hanya variabel paling akhir saja, Mbak. Jadi yang penting adalah bagaimana variabel-variabel pembentuknya. Jadi kalau misalnya saja selama STM misalnya, yang selama ini selalu dituding sebagai pelaku begitu ya, selalu menempati sebagai atau dipersepsi
second class student misalnya, atau ada pengelompokan dari sosial ekonomi masyarakat pada satu sekolah, maka ujung-ujungnya akan tawuran juga begitu ya. Jadi jangan variabel akhirnya yang dilihat, tapi variabel pembentuknya. Oke. Kalau misalnya dari pengamatan Pak Adrianus, banyak kalau ada campur tangan dari pihak luar, apakah itu akan mengurangi atau malah memicu terjadinya tawuran? Maksudnya pihak luar? Misalnya anak-anak yang telah lulus, jadi kan ada indikasi di media massa bahwasanya para alumnus pun ada andil terhadap lestarinya tawuran ini pada sekolah-sekolah tertentu. Prakteknya saya tidak melihat, namun pewarisan mitos, pewarisan nilai itu bisa berlangsung bahkan dalam forum-forum yang informal sekalipun. Nah, itu bisa berlangsung dari siswa yang masih tinggal, siswa kelas 2 begitu, para alumni, bahkan juga mungkin saja di kalangan para guru sendiri yang secara spontan mengatakan bahwa ini sekolah menjadi sekolah yang terkenal sebagai jago loh begitu ya. Lalu ada proses label kan pada sekolah tersebut dan diturunkan pada siswanya, tapi praktiknya saya tidak tahu. Jadi sebetulnya mungkin itu adalah ejawantah dari semangat kebersamaan, semangat korps, enggak? Tentu yang salah ya. Tentu yang salah. Oke. Kalau menurut pengamatan Ibu, apakah hanya anak-anak tertentu saja yang ikut tawuran? Menurut pengamatan kami, sebelum kami menjadi sekolah unggulan ya Mbak Dibra, memang masih agak sering itu memang beberapa siswa tertentu yang kita sebut informal leadernya ya, yang kadang-kadang itu membuat suatu kericuhan, tetapi dalam kenyataannya mereka itu selalu selamat begitu. Dan yang menjadi korban adalah anak-anak yang tidak berdosa. Nah, itulah kira-kira yang anak-anak baik, ya, yang tidak urusan. Karena apakah mereka punya kelihayan tertentu di dalam melakukan trik-trik berkelahi itu, sehingga pada saat terjadi misalnya keributan mereka sudah lari. Nah, yang kena korban adalah anak-anak yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Saya punya analisis lain dalam melihat tawuran, karena benar bahwa ada role yang berbeda antara leadernya dan para pengikutnya. Tapi ada satu hal yang memicu mereka bersama-sama untuk tawuran menghadapi musuh bersama, yakni adanya semacam solidaritas yang salah begitu ya. Sehingga perasaan kelompok mereka menjadi terlalu kuat dan terhadap satu cues atau satu respons yang tidak rasional sekalipun mereka lalu harus menghadapinya dengan kekerasan begitu. Dan jadi sebetulnya itu ada suatu semangat kebersamaan lagi-lagi. Saya lagi senang kali istilah semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan. Tetapi ada istilah dari Pak Adrianus salah dan ada yang benar. Kalau ada yang benar dan ada yang salah, apakah itu urusan manajemen di sekolah misalnya? Saya kira kembali kepada apa yang dikatakan Pak Adrianus tadi, memang benar ada suatu kebersamaan Ibu. Namun kalau tadi dikatakan bahwa dari pihak guru untuk juga menyatakan suatu seperti tadi Pak Adrianus katakan bahwa kita punya suatu kekuatan, rasanya juga dalam praktek itu tidak. Kami selalu menghimbau para siswa untuk tidak berantem. Tapi kalau Mbak Debra katakan alumnus, nah saya lebih cenderung memang ada beberapa alumnus yang memang dulu pernah menjadi informal leader itu yang ingin memberikan satu warisan kepada adik-adik kelasnya. Dan suatu kesulitan bagi kami yaitu kalau sudah menjadi alumni itu sudah di luar tanggung jawab kami. Itu yang menjadi kesulitan dari pihak kami. Dan ini masih kita mencari suatu upaya bagaimana cara menghimpun alumni itu untuk menyadarkan mereka, itu yang belum mungkin tercapai. Belum ada solusi. Walaupun kami kan tanggung jawab intern di sekolah saja. Apakah ini ada hubungan juga dengan disiplin di dalam sekolah, di dalam lingkungan sekolah? Bisa dikatakan salah satu mungkin ketidakdisiplinan di sekolah ya Bu ya. Memang Mbak Debra dengan seperti kondisi sekolah kami dari tahun ke tahun kami meningkatkan kedisiplinan, itu terlihat bahwa masalah berkelahi ini sudah agak berkurang. Yang seperti saya katakan tadi, terutama dengan aset siswa kita yang memang sudah punya bibit bagus, itu memang salah satu upaya untuk mengurangi. Dan sekarang ini memang jarang sekali. Oke. Kalau Pak Adrianus melihat dari sudut pandang seorang kriminolog, ini apakah khas Jakarta, khas kota besar atau merebak di khas Indonesia? Ini khas Indonesia. Tetangga kita di ASEAN nggak ada urusan. Lebih mengerikan sebetulnya karena gang fight atau student fight itu tidak ada pada negara-negara bahkan juga negara tetangga kita, apalagi negara Eropa. Justru youth fight-nya atau pertarungan atau perkelahian antara anak muda itu berbasis pada geng.
yang lalu warna rasial, warna sosial ekonomi menjadi amat kuat. Jadi sesungguhnya kalau dibilang atau dikomparasi, sesungguhnya kita ini masih lebih bagus dari mereka. Kita masih lebih bagus. Iya, karena begitu mereka keluar dari sekolah, kan lalu mereka menjadi tidak lagi jadi musuh kan. Iya, iya. Jadi berbasis sekolah saja. Tapi bayangkan kalau misalnya kita ini atau anak-anak muda kita bertarung karena dia kelompok katakanlah suku apa lawan suku apa, karena dia kelas kaya lawan kelas miskin, jauh lebih mengerikan. Iya. Oke, jadi kalau menurut Pak Dianus masih untung kita begini gitu ya kira-kira. Kalau dari sudut pandang Ibu? Saya kira ya dikatakan untung juga tidak ya Bu ya, karena memang ini ada dampak negatifnya juga. Yeah. Kita berusaha untuk bisa sama sekali kalau ya tidak bisa menghilangkan sama sekali, tapi paling tidak tuh mengurangi lah. Ya. Tapi yang mudah-mudahan hilang sama sekali. Ya mudah-mudahan hilang sama sekali. Baiklah pemirsa, kita masih dalam Buah Bibir, kita membahas tawuran, apakah kian tahun kian meningkat, apa sebabnya, urusan Anda, urusan kami. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.